Dalam nama Tuhan Yesus dan semua umat Tuhan yang percaya katakan amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita masih di dalam seri Aftermath, ya. Kita mau mengchronicle bersama-sama, mengurutkan apa yang terjadi sesudah kebangkitan, dan saya mau ajak Bapak Ibu Saudara semuanya untuk mengambil catatan dan kita bisa perhatikan supaya kita memiliki pemahaman iman yang continuous, ya, yang berkesinambungan, supaya kita bisa melihat big picture. Jadi bukan cuma sekedar potongan. Saya yakin setiap tahun kita belajar mengenai kelahiran, pelayanan, dan juga kematian dan kebangkitan Tuhan, tetapi seringkali kita melihatnya secara sepotong gitu ya. Nah, hari ini di dalam season ini kami dari tim pengembalaan ingin supaya kita melihat ini sebagai satu kelanjutan, continuous ya. Nah, saya yakin Pastor Ronald juga sudah membawa kita dalam perjalanan ini. Saya mau hari ini kita membuka dari Injil Yohanes pasal yang ke-21, The Gospel of John chapter 21, which is the last chapter of the Gospel of John. Jadi pasal terakhir daripada kitab Injil Yohanes. Hari ini kita membawa complete full circle. Kita mau sampai pada penghabisan daripada Injil Yohanes. Dan kalau kita pelajari sungguh-sungguh, ini akan membuat satu akhir yang sangat bermakna, begitu ya. Di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-21, Injil Yohanes, kalau Anda membaca dari bahasa Inggris bisa baca dari New International Version. Dan dimulai dari ayat yang pertama, ini dikatakan berbicara mengenai the miraculous catch gitu ya, the miraculous fish catch. Ayat yang pertama dikatakan, kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Jadi Danau Tiberias ini juga dikenal sebagai Danau Galilea, juga disebut sebagai Danau Genesaret gitu ya. Jadi Genesaret itu adalah bahasa Ibraninya. Sementara Tiberias itu lebih ke bahasa Arab, tapi namanya ini semua sama. Jadi Tiberias, Galilea, dan Genesaret ini danau yang sama. Kalau Anda baca di Injil, jadi jangan bingung gitu ya. Ini tempat yang sama. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus ya. Didimus itu artinya twins atau kembar. Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan anak-anak Zebedeus. Anak-anak Zebedeus itu adalah Yohanes dan Yakobus ya. Dan dua orang muridnya yang lain, ini nggak diketahui namanya siapa, mungkin saya dan Anda gitu ya. Jadi kita bertujuh sama-sama naik di kapal ini gitu. Kita personalize firman Tuhan supaya kita bisa hidup pemahamannya. Nah ini, ayat 3, kata Simon Petrus kepada mereka, aku mau pergi menangkap ikan. I want to go back fishing gitu ya. Nah, kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan kau. We're gonna go with you. We're gonna tag along with you. Gitu ya. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Jadi nangkapnya malam. Ini fisherman-nya yang di sini siapa? Ada Pak Aliang, ada Pak Nixon, hari ini nggak ada gitu ya. Jadi ini berangkat malam gitu, pulang pagi biasa udah penuh ya Pak Aliang. Tapi ini lagi kering rupanya, nggak dapat apa-apa gitu ya. Nah ini ketika hari mulai siang, saya nggak tahu kenapa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ketika hari mulai siang, kalau dalam bahasa Inggrisnya, bahasa aslinya itu pada pagi-pagi subuh, jadi early in the morning, jadi when the break of dawn. Itu dibilang Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-muridnya tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Dan kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Itu ya, ada lauk pauk nggak? Berarti Yesus sudah bawa nasi itu kalau kita orang Indonesia. Karena dia nanya lauk pauk, betul lah. Berarti Yesus sudah sedia nasi, udah ada singkong, udah ada papeda, udah ada situ semua lengkap gitu. Yang nggak ada lauk pauk dia tanya gitu ya kan. Saya kalau baca Alkitab sangat kritis gitu ya. Saya berpikir dalam konteks pemahaman saya. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Mereka jawab tidak gitu kan ya, tidak ada, kita nggak ada gitu. Maka murid yang dikasih, maka kamu akan peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Waduh, kalau mau tahu nih happy-nya kayak apa, tanya Pak Aliang sama Pak Nixon. Mereka tahu gimana rasanya kalau pas di kailnya itu digigit gitu ya, itu
Kalau yang pernah mancing tahu itu perasaan yang nggak bisa dibayar tuh gitu ya. Ini jala bukan kail, nggak bisa diangkat karena saking banyaknya. Ini luar biasa gitu ya. Mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyak ikan. Nah ini ya 7, maka murid yang dikasih Yesus, maksudnya Yohanes. Yohanes emang agak aneh, ini buku tentang dia sendiri, tetapi di buku dia sendiri dia nggak menyebut namanya, tapi dia menyebut namanya dengan persona orang ketiga. Murid yang dikasihi gitu, emang Yohanes agak spesial. Maka murid yang dikasih Yesus, maksudnya saya gitu ya, itu berkata kepada Petrus gitu, agak lebay memang Yohanes. Itu Tuhan, dia bilang kepada Petrus. Jadi mungkin nggak berteriak, tapi dia, ini Tuhan gitu, ya dia ngomong gitu. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Nah, ini sebenarnya kalau dibayangkan sangat lucu. Ya memang pelaut, orang kalau di zaman dulu nelayan itu mereka kalau lagi lagi melaut itu pakainya cuma loincloth gitu ya, cuma shorts lah, boxer gitu ya kan. Ngapain juga pakai jas ya kan? Kan kalau di pantai selatan katanya nggak boleh pakai jas hijau, ya kan? Iya panas. Ya, jadi mereka tuh pakai loincloth. Begitu dibilang itu Yesus, ya inilah yang satu lebay, yang satu antik, malah dipakai semuanya jubah, loncat ke air. Jadi kalau Anda merasa, aduh, aku kok orangnya agak aneh, Anda tidak sendirian. Karena murid Tuhan juga banyak yang lucu-lucu. Saya nggak bohong, ini ada di sini gitu loh, ya kan? Tapi Tuhan Yesus sayang sama mereka. Nah, ketika Petrus berpakaian lalu terjun ke dalam danau, ya kan? Ini dalam bahasa Inggrisnya anak-anak kita perlu diajarkan betapa lucunya ini gitu loh. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja. Jadi kalau dalam bahasa Inggris berapa yard itu? Buat mereka nggak jauh, tapi kalau Anda dan saya perenang kelas kolam cetek lumayan jauh gitu loh ya, lumayan. Nah, tapi itulah Simon dengan jubahnya dia terjun dan dia berenang gitu ya. Oke, sampai di situ. Kemudian ayat yang ke-9, ketika mereka tiba di darat, nah perhatikan, mereka melihat api arang dan di atasnya udah ada ikan dan roti. Ini Tuhan Yesus juga emang agak bercanda gitu, nanya udah ada lauk belum gitu ya kan? Belum, tebarkan jala. Iya, pikir kan nasi udah adanya nasi doang. Ternyata udah ada lauknya di situ. Udah ada ikan dan udah ada roti. Ayat yang ke-10, kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Jadi yang fresh nih, gitu ya. Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar. Anda kalau baca Alkitab suka kritis nggak, perhatikan. Waktu tadi ditangkap, dibilang katanya tidak bisa dibawa naik ke perahu. Tetapi ini begitu Tuhan Yesus ngomong, seorang Petrus mendadak jadi pahlawan, itu diangkat semua sama dia satu orang, betul ya? Kalau baca Alkitab kritis nggak? Yang kayak gitu-gitu harus dipikir karena itu ada maknanya. Ini waktu Tuhan Yesus ngomong mendadak dia seperti, waduh gitu, tadi nggak bisa diangkat, sekarang bisa dong diangkat, diturunin sendiri dari perahu sama dia. Nah ini menarik kan gitu ya. Nanti Anda selidiki sendiri artinya apa gitu ya. Kemudian penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Saya kira yang ngitung itu siapa gitu ya. Niat juga gitu ngitungin ikannya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Nah ini menarik, kenapa ditulis begitu ya kan? Kalau kita membaca Alkitab kritis, kita akan menemukan jawabannya. Ayat 12, kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Haleluya. Berapa baik di sini yang gak suka sarapan? Gak ada. Jujur gak apa-apa di rumah Tuhan. Dulu saya waktu college gak suka sarapan. Tapi ternyata sarapan Alkitabiah. Itu aja yang saya mau ngomongin. Come and have breakfast dalam bahasa Inggrisnya. Ini Tuhan Yesus ngajak breakfast loh. Gitu. Kemudian tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Ya iya ya kali, masa mau nanya, udah jelas itu Yesus gitu ya kan. Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri. Keberapa? Ketiga kalinya. Yang pertama di ruangan tertutup, di mana Thomas tidak ada. Minggu lalu belajar ya mungkin. Di ruangan tertutup di mana Thomas ada. Yang ketiga ini. Ya kan? Itulah ketiga kali Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Dan masih terus menampakkan diri sebenarnya kalau di dalam catatan Injil.
Gitu ya, bukan cuma 3 kali ini. Ayat yang ke-15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon itu, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Ingat ya, ini pertanyaan yang ikonik. Tuhan Yesus tanya kepada Petrus. Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, ditanya lagi. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kemudian yang ke-17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus. Kalau dalam terjemahan lain dikatakan, Simon was hurt. Bukan cuma sedih, tapi apa ya? Sedih tapi juga sakit gitu hatinya ya. Karena Yesus berkata untuk ketiga kali, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Ketika Petrus berpaling, ia melihat kepada bahwa murid yang dikasihi Yesus. Nah ini sekali lagi Yohanes memang lucu memang. Maksudnya saya gitu ya, sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan berkata, Tuhan siapakah dia yang menyerahkan kau? Ruwet nih Yohanes memang benar. Ketika Petrus melihat murid itu, dia berkata kepada Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia? Jadi menurut catatan Yohanes, Petrus sesudah Tuhan Yesus ngomong seperti itu 3 kali bertanya, dia menengok kepada Yohanes dan dia tanya kepada Tuhan, Tuhan kalau dia nih nasibnya gimana? Gitu loh. Ya, seperti itu kira-kira terjemahan bahasa hari gininya gitu ya. Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku. Ini maksudnya Tuhan apa? Petrus, ngapain kamu ngurusin dia? Urusan kamu cuma kamu ikut aku, kamu jangan mikirin hidup orang lain. Jangan mikirin dia, gitu ya. Itu yang kata Tuhan ngomong. Nah ini coba lihat, ayat 23. Jadi Tuhan ngomong, kalau aku mau dia gak mati sampai hari terakhir, what's your business gitu, kenapa kamu kepo gitu ya. Ngapain kepo? Nah tapi emang dasar manusia, kita ini suka punya kecenderungan salah mengerti, betul ya? Salah paham itu adalah manusiawi, betul ya? Betul kan? Salah paham itu manusiawi, gitu. Nah, ini buktinya kalau Anda pelajari tentang Yohanes yang sebelumnya mengenai cerita Thomas, betul ya? Yang stuck di image kita Thomas itu adalah siapa? Kalau orang bahasa Inggris ada tuh perkataannya. Itu dikatakan apa? Doubting Thomas, ya kan? Jadi seolah-olah, wah ini Thomas nih buruk sekali, dia adalah orang yang menyangkal Tuhan, yang gak percaya sama Tuhan, betul ya? Padahal kalau Anda lihat, selidiki di Injil, Thomas itu satu-satunya murid yang waktu Tuhan Yesus mau pergi ke Galilea, tempat yang membenci dan mau merajam Tuhan, dia katakan kalau Tuhan Yesus mau pergi ke sana, mari kita semua pergi ke sana. Kalau kita mati bersama Yesus. Hanya Thomas yang ngomong. Tapi nggak pernah beradar kata-kata the courageous Thomas, nggak pernah, betul kan? Nggak ada. Waktu Tuhan Yesus lagi ngomong mengenai jalan ke surga, 12 murid ini semuanya bengong tapi nggak ngerti. Pernah nggak kita dulu kalau sekolah ya? Guru ngajar, kalau saya itu fisika, itu dia merhatiin itu bukan karena terpaku, karena takjub, nggak ngerti. Betul nggak? Tapi nggak ada yang berani nanya, betul nggak? Come on, am I the only one? Terus toto satu di sebelah kanan ada si tole ini. Pak, itu maksudnya gimana Pak? Nah, itu pahlawan. Karena dia berani menyuarakan apa yang kita semua juga sepakat tapi nggak berani nanya, betul nggak? Waktu Tuhan Yesus lagi ngomong jalan ke surga, Thomas yang ngomong, Guru, kemana kamu akan pergi? Kami nggak tahu. Iya kan? Karena pertanyaan Thomas lah keluar ayat yang paling terkenal itu yang kita tahu. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kalau bukan si tole yang tanya, kita nggak ada ayat itu. Yang kita tahu Thomas adalah doubting Thomas. Padahal that's not all he is. Kita manusia punya kecenderungan salah paham. Kita manusia seperti itu. Kesalahan orang yang setitik itu yang kita tonjolkan, kebaikannya terlupakan. Itulah manusia. Nah, sama seperti ini. Tuhan Yesus bilang sama Petrus, kalau aku mau dia nggak mati sampai aku datang, apa urusanmu? Langsunglah beredar kabar di New Hampshire, di Sikos, si ini nggak akan mati lu. Itulah manusia. Padahal maksud Tuhan apa? Penekanan kepada Petrus, Petrus kamu jangan ngurusin dia, kalau dia mau hidup mau mati itu bukan urusanmu, itu urusanku. Urusanmu adalah ikutlah aku. Ada amin semuanya? Nah ini luar biasa ceritanya. Kemudian ayat yang ke-25, nah ini. Masih banyak hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis. Luar biasa ya. Di ayat sebelumnya di Yohanes 20 juga diomong begitu. Yohanes 20 ayat 30 dibilang begini. Memang masih banyak tanda-tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum sini, nah ini perhatikan garis bawahi, boleh di underline, boleh di highlight, ayat 31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya oleh imanmu memperoleh hidup yang dalam namanya. Jadi kita manusia punya kecenderungan kita takut akan yang kita tidak tahu. Tuhan Yesus ngajarinnya, bagaimana kalau kamu fokus sama apa yang kamu sudah tahu dan kamu lakukan. Yang kamu belum mengerti, kamu jangan takut, serahkan kepada aku. Ada amin? Tuhan Yesus katakan, what has been revealed to you, you do it, you follow it, you receive it. What you don't know yet, leave it to me. Because maybe it's not for you, but it's for me. Ada amin? Itulah iman. Jadi Bapak Ibu, kita manusia ini suka musingin yang kita nggak tahu. Kita takut sama hal yang nggak pasti dan kita nggak yakin, betul nggak? Mari kita fokus kepada yang sudah pasti. Yang pasti apa? Tuhan baik. Tuhan setia, dia tidak mungkin memungkiri perkataannya, betul? Kalaupun kita mati, kita akan masuk dalam kekekalan. Jadi kita ini, we got nothing to lose. Let's focus on what is certain. Mari kita fokus pada apa yang sudah dijamin, yang ya dan amin, tertulis, yang dikatakan bumi dan langit akan berlalu, tetapi tidak mungkin firman-Nya tidak mungkin berlalu. Yang tidak yakin, yang belum jelas, serahkan kepada ahlinya. Jadi fokus kita seperti itu. Ulangan 29 ayat 29 bilang, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat itu. Ada amin? Dan ini diucapkan Yohanes di akhir daripada tulisannya. Di akhir daripada tulisannya Yohanes menjelaskan tujuan daripada Injil Yohanes. Ya kan? Orang biasa kalau nulis paper, kalau bikin sekolah itu nulis tesis gitu ya. Tujuannya ditulis di depan dulu, habis judul baru tujuan. Tujuan dari penulisan buku ini adalah, betul kan ya? When you write a paper, tesisnya di depan. Yohanes terbalik. Justru tujuannya ditaruh di belakang dan dia tekankan yang sudah diucapkan, yang sudah disingkapkan Tuhan, itu buat kamu untuk kamu terima dan kamu lakukan, kamu percaya. Yang kamu masih belum mengerti, jangan dipusingin, serahkan kepada Tuhan. Ada amin? Itu cara kita bertumbuh di dalam Tuhan. Apa yang Anda udah tahu, kita seringkali musingin satu titik yang kita belum ngerti, sementara 25.000 titik yang kita udah tahu, itu kita nggak lakukan. Nah kita jangan seperti itu, makanya judul khotbah saya hari ini adalah End with the beginning, akhiri dengan permulaan. Nah ini terbalik. Kalau conventional wisdom atau hikmat yang umum itu sering berkata begini, begin with the end in mind. Gitu ya, pernah dengar nggak itu? Jadi mulailah dengan pandangan terhadap hasil akhir. Jadi waktu kamu mulai berlari dalam perlombaan, bayangan kamu, pandanganmu itu adalah finish line. Betul ya? Nggak ada yang salah dengan conventional wisdom itu, there's nothing wrong. Tetapi di dalam konteks dari apa yang kita akan pelajari hari ini, Tuhan Yesus melalui penulisan Injil Yohanes itu terbalik, justru end with the beginning in mind. Jadi akhirilah
sebagaimana kamu memulai. Ini luar biasa. Kalau Anda pelajari Yohanes 21 ini yang dikenal sebagai yang namanya butterfly effect. Kalau butterfly effect, ada yang pernah lihat butterfly apa ya? Kupu-kupu, ya kupu-kupu. Ya. Pasuran bad pingpong kalau butterfly. Ada yang pernah lihat kupu-kupu ya, tahu ya? Apa yang Anda perhatikan dari kupu-kupu? Sayap, betul ya, pasti ada sayapnya kupu-kupu. Oke, apa lagi? Ciri-ciri dari butterfly apa? Nggak ada yang salah kok, ayo jangan takut menjawab, nggak di grade. Sepasang sayap, oke. Bentuknya seperti apa? Iya seperti kupu-kupu sih. Kalau ketupat berarti lapar bos. Seperti apa? Kupu-kupu? Kipas, oke. Sama. Dalam bahasa ilmiahnya apa? Simetris, itu namanya butterfly effect. Jadi permulaan sama akhir kalau ditekuk mirror effect. Nah itulah Yohanes. Karena apa yang Anda baca di Yohanes 21 ini exactly mirroring the previous 3 miracle. Tadi Yohanes bilang, semua sign yang dilakukan Tuhan ini, yang ditulis ini masih cuma sebagian. Kalau semuanya mau ditulis, nggak cukup, betul ya? Kalau diselidiki di dalam kitab Yohanes, yang tertulis resmi ada 7 mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Saya nggak akan bahas di sini, ada 7. Ya. Tapi Yohanes bilang, ini kalau mau disebut satu-satu, nggak cukup. Nah di dalam passage ini aja ada 3. Yang dari awal, Tuhan lakukan, dan di akhir ini, di ayat 21, ayat terakhir, diulang lagi sama Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus dalam penulisan Injil Yohanes, dia suka mengulang mujizat dan mengulang penulisan, tetapi pengulangan ini bermaksud untuk menyampaikan sebuah pewahyuan. Jadi memperdalam sebuah makna. Ini style daripada penulisan daripada Injil Yohanes, ya. Dan kita akan buka ini satu persatu, tapi ada 2 tema utama yang saya mau share kepada Anda dari Yohanes 21, ya. Dan saya mau mulai dengan yang pertama. Saya tidak buat PowerPoint, tapi Anda catat. Yang pertama dari Yohanes 21 yang kita bisa pelajari, yang tersingkap kepada kita mengenai karakter Tuhan, itu adalah nomor 1, Tuhan ini mempunyai komitmen yang penuh untuk memulihkan umatnya. Tuhan memiliki komitmen yang penuh untuk memulihkan umatnya. Untuk memulihkan pemimpinnya. So, God is fully committed to the restoration of His people. Dari mana kita lihat? Kalau kita baca lagi, kita lihatnya. Seringkali gini, kalau kita baca Alkitab, atau kita melihat apa-apa, memperhatikan apa-apa seperti ini, kita nggak akan bisa melihat dengan baik. Kenapa? Karena approach kita mikroskopik, terlalu dekat. Seringkali kita harus mundur. We have to kadang-kadang nih back away so that kita ngelihat the big picture. Gitu ya. Kalau Anda lihat verse by verse, Anda akan miss. Tapi kalau Anda ngelihat by chapter approach, Anda akan lihat. Kalau Anda perhatikan Yohanes 21, yang diulang-ulang, sekalipun ini ditulis oleh Yohanes, tapi yang diulang-ulang itu adalah Simon Petrus. Anda perhatikan, saya tandakan di situ ada berapa kali Simon Petrus diulang. Jadi the whole chapter ini 21 ini bicara tentang Simon Petrus. Sampai yang terakhir itu tentang Simon Petrus, ditanya Tuhan Yesus 3 kali, betul nggak? Jadi sebenarnya ayat 21 ini merupakan kelanjutan daripada cerita Simon Petrus. Kalau Anda ingat, saya share kepada Anda di waktu Paskah, itu di dalam kitab Yohanes, waktu Tuhan berkata kepada Maria, Maria yang pertama kali menemukan Tuhan Yesus bangkit, betul kan? Dia bilang kepada Maria apa? Pergi, beritakan kepada murid-muridku dan Petrus, dibilang, betul kan? Kenapa kok Petrus khusus disebut? Karena disitulah titik awal daripada Tuhan mulai merestorasi Petrus. Saya share kepada Anda, I think, sebelum kematian Tuhan Yesus, Petrus apa? Menolak Yesus 3 kali. Buat kita zaman sekarang, memungkiri sesuatu itu sesuatu yang biasa, betul kan? Orang bisa tulis di sosial media, dan besok di-delete, betul nggak? Orang bisa janji begini, terus kemudian berubah, betul nggak? Orang bisa janji depan altar sampai maut memisahkan kita, bubar, gitu ya kan? Jadi zaman sekarang tuh memungkiri janji itu sesuatu yang biasa. Zaman dulu, memungkiri janji atau menolak seseorang itu sesuatu yang besar. Itu berbicara kehormatan dan kehidupan. Zaman dulu nggak ada tuh kontrak tertulis pakai tanda tangan, nggak ada.
Zaman dulu kalau kamu udah shake hands, itu udah sah. Jadi orang nggak buru-buru shake hands. Lah kita hari ini ketemu di pasar, apa kabar, keseringan gitu loh. Jadi nggak ada artinya. Betul kan? Ya nggak salah sih. Cuma saya ingin mengilustrasikan kepada Anda bahwa apa yang berharga di zaman dulu, di zaman kita ini banyak yang artinya udah nggak berarti. Nah kalau kita baca, Petrus menangkal Yesus 3 kali, kita bacanya itu ya gitu. Tapi bayangkan. Bayangkan saya berkata kepada orang tua saya, aku bukan anakmu. Di depan umum, bayangkan. Dan gak sekali, 3 kali. Nah cuma ini bukan kepada orang tua, tapi kepada Tuhan. Anda kebayang gak? Can you imagine the severity now? I hope Roh Kudus bisa membawa kepada Anda satu pengertian level yang baru, yang ini nih serius dan ngeri banget. Dan kalau Anda jadi Petrus, begitu ayam berkokok sudah ketiga kali, itu semua kehidupannya dia runtuh. Dia nangis. The only thing yang dia nggak lakukan kepada Yudas adalah putus asa dan gantung diri. Karena sebenarnya yang dia lakukan itu, kalau Anda perhatikan di Alkitab, itu sejajar dengan apa yang dilakukan oleh Yudas. Bedanya cuma dia nggak involve money. Halo? Ya ini luar biasa. Jadi seperti itu devastation-nya Petrus. Tapi kita bersyukur waktu kebangkitan yang pertama kali dilawat Tuhan, secara khusus diucapkan nama itu Petrus. Jadi ini sebenarnya pesan saya share kepada Anda itu waktu Paskah. Paskah ini kabar baik buat kita semua yang adalah Petrus. Karena kita ini sadar nggak sadar kita sudah sering menyangkal Tuhan. Tetapi Tuhan katakan, aku mati buat kamu Sony. Aku mati buat kamu Raymond, buat kamu baby. Buat kamu Pastor Ron, Pastor Paul. Buat kamu Mario, buat kamu Billy. Yes, you Billy. I die for you. I resurrected. I defeated that for you. Jadi ini personal banget gitu loh. Luar biasa ya. Dan gak cukup sampai di situ. Tuhan Yesus bahkan perlu masuk ke ruangan yang terkunci, terisolasi. Hanya supaya muridnya itu bisa melihat. Ini luar biasa gak menurut Anda? Luar biasa loh. Dan di situ sebenarnya Petrus sudah mendengar dan dia menerima dan dia dipulihkan oleh Tuhan. Benar kan? Tetapi saya mau Anda ingat bahwa pemulihan itu adalah sesuatu yang gradual dan bertahap. Bagaimana waktu Anda menerima Tuhan, nah ini supaya kita punya pemahaman Alkitabiah supaya Anda tidak dikelabui oleh iblis. Karena seringkali ada banyak orang datang kepada saya katakan, Pastor, saya udah terima Tuhan loh. Saya udah mengundang dia jadi Tuhan dan Juru Selamat, tetapi kenapa saya masih mengalami ini ya gitu ya. Ada 2 hal yang harus Anda kenal dengan baik. Yang pertama adalah salvation atau keselamatan, yang kedua adalah sanctification atau pemurnian. Jadi waktu Anda terima Tuhan, hari ini lah Anda katakan Tuhan Yesus masuk ke dalam hidupku jadi Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. That very second you are saved. Anda diselamatkan. Tetapi sanctification atau pemurnian itu adalah seumur hidup. Dari titik itu sampai Anda mati dan transition masuk ke surga, itulah pemurnian. Jadi kalau Anda ngalamin tantangan, masih ngalamin jatuh, bangun lagi, jatuh lagi, itu hal yang normal karena berarti Anda masih dimurnikan. Sampai kapan Pastor? Sampai Anda transisi ke dalam kekekalan. Betul? Jadi jangan ini dasar Alkitabiahnya apa? Anda lihat di dalam cerita Petrus. Petrus sudah mengalami namanya disebut oleh Tuhan. Dia melihat mujizat Tuhan hadir di tengah ruangan terkunci. Tetapi Yohanes 21 dimulai dengan cerita bahwa Petrus down lagi. Taunya dari mana Pastor? Ya baca aja di ayat yang kedua itu. Di ayat yang kedua itu dimulai. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus. Kemudian ayat 3 bilang apa? Simon Petrus bilang kepada mereka apa? Aku mau pergi lagi menangkap ikan. Lah buat kita bacanya sih polos-polos aja. Tapi di dalam segi kontekstualnya, Petrus itu sedang kembali ke tempat di mana Yesus telah menarik dia keluar sebelumnya. Peter was going back to the very place that Jesus has called him out. Kalau Anda lihat di dalam kitab Lukas yang pasal yang keberapa itu? Lukas pasal yang kelima waktu Tuhan Yesus memanggil muridnya pertama itu adalah Petrus dan yang lain-lain itu. Itu mereka lagi menjadi nelayan.
Jadi sebenarnya ayat 2 itu sedang berbicara Petrus yang lagi down, mengalami siklus down lagi, sekalipun dia udah mengalami Tuhan Yesus menjamah dia, tapi dia lagi mau backslide lagi itu, dia mau mundur lagi itu. Dia katakan, padahal lucunya, pada saat Yohanes 21 ini ditulis pada saat mereka semua sudah ada di Danau Galilea. Maksudnya apa, Pastor? Berarti mereka taat kepada Tuhan, karena waktu di dalam kebangkitan pesan Tuhan kepada Maria, katakan kepada murid-muridku bahwa aku akan mendahului mereka ke Galilea. Jadi maksudnya mereka suruh tunggu, mereka semua harus ke Galilea, karena di situ akan menjumpai mereka, betul kan? Jadi mereka sebenarnya udah ada di tempat yang sama, tetapi rohnya, hatinya nih masih belum cukup kuat. Itulah Petrus, itulah kenyataan bahwa seringkali bahkan kita, even the holiest of us, the strongest of us, the saints of us, itu masih bisa ngalamin discourage. Pastor pun bisa discourage. Pastor bisa mengalami jiwanya down. Bisa banget. Tapi bukan berarti dia kehilangan keselamatannya. Tetapi dia perlu mengalami lawatan Tuhan, betul kan? Dan itu yang luar biasa, karena Tuhan tidak pernah gagal pada saat kita membutuhkan lawatannya, dia akan melawat kita. Dan itu yang terjadi, Petrus katakan, man, I'm just gonna go back into doing what I did. Nah ini bahayanya. Saya mau jelaskan kepada Anda. Pada saat Anda hidup di dalam komunitas, berkeluarga, Anda menjadi orang benar, saya mau Anda sadar, bahwa apa yang Anda lakukan itu tidak pernah hanya berdampak kepada diri Anda sendiri. Halo? Kalau Anda punya credo atau motto dalam hidup, it's my life. I'm not bothering anybody. It's my life. You just believe a lie. Because the truth is, yes, it is your life, but the ramification, the consequences of what you chose, it does not just stop at you. It will impact other people. Karena di Alkitab katakan kita ini adalah tubuh. Kalau tangan kanan ini decide memutuskan mau megang kompor panas, itu yang sakit bukan cuma tangan kanan. Kepala juga pusing langsung. Kamu perhatikan waktu Petrus katakan, aku mau balik lagi ke zaman dulu. Apa yang terjadi? Semua yang lain ngikut. Betul nggak? Thomas ngikut, Nathaniel ngikut, anak-anak Zebedeus, Yohanes dan Yakub, penulis kitab ini bahkan ngikut. Dan Anda dan saya ngikut, ingat dua murid lain yang tidak disebut nama ini ikut semua. Jadi jangan anggap enteng pengaruh yang Anda miliki dalam kehidupan. Terutama kalau Anda orang tua, ada mata-mata kecil yang memperhatikan tindak tanduk Anda. Halo? Father, mother, pada saat apa yang kamu tonton, anak-anakmu. Dan anakmu akan melakukan apa yang kamu lakukan, bukan apa yang kamu katakan kepada mereka jangan lakukan. Your children will do what you do. Amen? Dan kita lihat berarti itu Petrus tuh, dia down tuh, lagi down. I'm just gonna do what I did. Dia lagi mau backslide, dan he did backslide. Tapi right there at the lowest point of his life is where Jesus meet him. Dari pinggir Tuhan Yesus berkata, hey anak-anakku, udah ada lauk pauk belum? Luar biasa ya? Tuhan yang ngejar kita loh. Bukan kita yang ngejar dia. Kita kalau worship, kita nyanyi, kita kesannya seolah, Lord, I long for you, I wait for you. Padahal sebenarnya kebenarannya nggak seperti itu. Tuhan yang ngejar kita. Di mana kita terpuruk, di mana kita jatuh, di mana kita melarikan diri dalam kegelapan, di situ dia akan menerangi kita. Berarti dia yang ngejar kita. Ini yang terjadi dan Tuhan lakukan itu. Jadi kalau Anda perhatikan terus, Anda baca terus secara mundur, back up and see the big picture. Anda lihat Yohanes 21 ini Tuhan menuntaskan pemulihan kepada seorang Petrus yang lagi naik turun. Sudah selamat tapi masih tetap bengek. Ya sama Tuhan dihampiri. Dan ini cerita finalnya Yohanes 21 ini. Kalau Anda baca dalam bahasa Inggris, pasal 15 sampai ke 25 itu judulnya Jesus Reinstate Peter. Jadi reinstate itu bukan sekedar dipulihkan, tetapi dilantik kembali. Karena kalau menurut custom dari orang Yahudi, saat kamu menyangkal seseorang sekali, berarti kamu sudah tidak bagian daripada murid-murid atau rasul. Ini dia nyangkal 3 kali. Dan saya yakin di hati kecil Petrus masih ada rasa bersalah.
Pernah nggak Anda melakukan satu kesalahan yang luar biasa, yang sekalipun Anda sudah bertobat dan Anda tahu Tuhan mengampuni Anda, tapi masih ada residunya di sini. Kalau keingat masih, oh man, Tuhan, aduh ampuni aku Tuhan. Pernah nggak seperti itu? Apa cuma saya doang? Gitu. Itu ya itu, Petrus kayak gitu. Tetapi di dalam pasal ini, Tuhan Yesus deal sungguh-sungguh sama dia. Ini menunjukkan suatu bukti keseriusan dan komitmen Tuhan. Dia berkomitmen untuk memulihkan Anda dan saya sampai tuntas. Karena itu yang dia lakukan kepada seorang Petrus. Kalau Anda lihat di ayat 15, ya, Tuhan Yesus tanya berapa kali sama Petrus? 3 kali dia tanya. Petrus, anak Yohanes, iya kan? Dibilang begitu kan, bener ya? Simon, anak Yohanes, apakah kamu mengasihi aku? Saya nggak mau bahas kata per kata karena ini bisa satu sermon lagi nih. Karena kata mengasihi itu dan gembalakanlah itu juga artinya dalam. Tapi 3 kali itu, ya ini butterfly effect. Petrus menyangkal Yesus 3 kali, Tuhan Yesus memulihkan dan melantik kembali Petrus dengan menanyakan kepada dia 3 kali. Waktu Petrus menyangkal Yesus, dia menyangkal Yesus di belakang Yesus. Jadi tidak di hadapan Yesus. Jadi kalau dalam bahasa Inggrisnya, he stabbed Jesus behind his back. Iya kan? Dia nggak di depan. It's one thing for you to talk bad about somebody in front of his face atau her face. But it's another thing for you to talk bad about somebody behind their back. That's what Peter did. Dia nggak ngomong itu depan Yesus. Tetapi waktu Tuhan Yesus memulihkannya, dia memberikan kesempatan kepada Petrus untuk menjawab pertanyaan di depan Yesus. Ini luar biasa. Butterfly effect. Complete restoration. Kalau kamu mau tahu seberapa komitmennya Tuhan untuk memulihkanmu, ini jawabannya. Tuhan lebih committed untuk memulihkan kamu daripada kamu committed mau dipulihkan Tuhan. Tetapi itulah Tuhan kita. Sampai dia kejar Petrus, sampai kemanapun, sampai di tempat dia melarikan diri kembali ke hidupnya yang masa lalu, di situ Tuhan ada. Ingat gak ya Daud bilang, kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi rohmu Tuhan, betul? Ku berlari, mendaki ke langit. Kalau aku meletakkan pembaringanku di dunia orang mati, di situ kamu ada Tuhan. Nah ini loh, kalau kamu tahu seberapa komitmennya Tuhan, seberapa mengasihinya Tuhan kepadamu, ya seperti ini. Ini udah saat-saat terakhir dari Tuhan Yesus loh, sebelum dia naik. Tapi dia masih sempatkan untuk menghampiri muridnya ini loh. Dan Petrus bukan even murid kesayangannya, betul gak? Murid kesayangannya siapa? Yohanes. Tapi tetap Tuhan melakukan itu. Mungkin kamu ragu apakah Tuhan baik kepadamu atau Tuhan peduli kepadamu atau Tuhan menghiraukanmu atau Tuhan mengingatmu. Karena kamu masih mengalami up and down, kamu masih mengalami kegagalan. Saya berharap waktu kamu membaca ayat ini, kamu bisa melihat hati Tuhan. Kamu tidak bisa lari dari dia. Dan dia punya komitmen untuk memulihkanmu sampai tuntas. Dia tidak peduli kemana kamu lari, kamu tidak akan pernah bisa lari dari dia. Kita punya Tuhan yang punya komitmen mau memulihkan kita sampai akhir. Sampai akhir. Mungkin kamu merasa bersalah, mungkin kamu memiliki sesuatu yang hanya kamu dan Tuhan yang tahu. Dengarkan saya hari ini. Bahwa tidak ada hal yang terlalu sulit buat Tuhan. Tidak ada hal yang terlalu sukar. Tidak ada dosa yang Tuhan tidak dapat kalahkan. Dan itu dia lakukan buat Anda dan saya. Tuhan kita adalah Tuhan yang punya komitmen untuk memulihkan kita sampai kita pulih. Sampai kita pulih. Ini yang pertama. Anda perhatikan ya di sini di Yohanes 21 ada 3 mujizat. Yang pertama mujizat ikan itu yang ditangkap, betul ya? Kalau Anda lihat di dalam kitab Lukas pasal yang kelima, itu juga terjadi. Di Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11, Tuhan Yesus ngajar, sesudah dia ngajar dia naik ke dia sebenarnya sudah naik ke perahunya Petrus, dia ngajar dari perahu. Sesudah dia selesai ngajar, dia bilang kepada Petrus, "Bertolaklah ke tempat dalam."
dan tebarkan jalamu. Petrus bilang begini, Tuhan, kita ini udah semalaman nebar. Betul ya? Tapi nggak dapat. Petrus ngomong gini, tapi karena ini kamu yang suruh, aku akan tebarkan. Ini luar biasa kedengarannya kan ya. Tapi Anda harus perhatikan baik-baik. Nah ini kalau baca firman Tuhan makanya harus kritis. Waktu Tuhan Yesus ngomong kepada Petrus, throw down your nets. Itu artinya apa? Artinya plural. Artinya lebih daripada satu. Betul kan? Bahkan saya rasa nggak berlebihan, maksudnya Tuhan Yesus katakan, oke sekarang tebarkan semua jalamu yang kamu lagi sudah pakai semalam dan kamu sekarang bersihkan karena nggak dapat apa-apa. Tebarkan semuanya. Betul kan? Tetapi Petrus jawabnya, Anda lihat selidikin di dalam terjemahan aslinya di King James Version dia bilang, Lord, because it is you that say it, I will throw down my net. Berapa? 1. Jadi sebenarnya kedengarannya Petrus, wow ya kan engkau. Tapi inilah seorang Petrus dan inilah kita manusia, kita punya partial obedience. Tuhan Yesus bilang, tebarkan semuanya. Oke Tuhan, tapi daripada rugi ya, 1 dulu dah ya Tuhan ya. Itu pun sama Tuhan dipenuhi. Betul kan? Dan karena 1 itu yang menangkap begitu banyak ikan, akhirnya hampir tenggelam, betul kan? Kalau Anda baca itu ditulis. Itu kalau semua ikut perkataan Tuhan, tenggelam langsung itu. Tenggelam langsung. Moral of the story-nya apa? Kalau kita partneran sama Tuhan, kalau kita dengar suara Tuhan, jangan ragu. Lakukan semua. Don't hold it back. Karena dia yang menjanjikannya itu setia. Ya kan? Ini miracle yang pertama, ikan yang ditangkap. Betul ya? Yang pertama, itu sama Tuhan diulang tuh. Jadi apa? Tuhan mengakhiri dengan cerita yang pertama, betul nggak? Karena mujizat nangkap ikannya adalah cerita pertama pada saat mereka dipanggil Tuhan. Dan Yohanes 21 adalah akhir. Jadi Jesus ended with the beginning in mind. Bukan begin with the end in mind, tapi end with beginning. Ini satu janji yang luar biasa bahwa kita akan mengakhiri pertandingan ini dengan kemuliaan yang mula-mula. Amin. Gak peduli sekarang kita jatuh banget, kita ngalamin tantangan, tapi kalau kita bersama dengan Yesus, yang penting kita tidak tinggalkan Dia. Dan kita selalu percaya kepada Dia, kita akan lebih daripada pemenang. Itu yang pertama. Yang kedua, mujizat apa? Waktu mereka turun, ternyata mereka lihat apa? Kok udah ada arsik, udah ada apa? Apang bakar tuh, udah ada tuh. Udah ada makanannya di situ, betul kan? Ini mujizat juga. Nggak ada yang cerita Tuhan Yesus nangkap. Tuhan Yesus nggak perlu nangkap apa-apa, dia tinggal begini, turun semua. Betul nggak? Ini mujizat yang kedua. Kalau Anda lihat di dalam kitab Yohanes 6 ayat 1 sampai 14, Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Asalnya dari situ. Dia tanya kepada Philip, di mana kita mesti beli untuk kasih makan mereka? Philip bilang, ini uang 1 miliar pun nggak bisa kasih makan mereka. Akhirnya Andrew bilang, ini ada anak kecil bawa panada 5 sama ikan 2 nih. Sama Tuhan akhirnya dibuat mujizat, betul kan? Sisa 12 bakul. Sama Tuhan diulang. Itu awal. Yohanes 6 adalah awal dari pelayanan Tuhan. Yohanes 21 adalah akhir dari pelayanan Tuhan. Jadi he end with the beginning in mind. Halo? Ini luar biasa. Yang terakhir adalah apa? Yaitu waktu Tuhan Yesus menanya Petrus 3 kali. Itu dia menutup dari apa yang dilakukan Petrus. What the devil meant for evil, the Lord will turn it around for good. Apa yang direkakan iblis untuk jadi kejahatan, Tuhan akan memulihkannya untuk jadi kebaikan buat hidupmu. Amin. Nah ini yang pertama. Ketahuilah bahwa engkau memiliki Tuhan yang punya komitmen yang penuh untuk memulihkanmu sampai akhir. God is fully committed to restore you till the end. Yang kedua yang saya mau share kepada Anda, God is committed so that you answer His call. Tuhan ini punya komitmen supaya Anda hidup sesuai dengan panggilan kudusnya kepada Anda. Betul?
Anda lihat ini di ayat yang terakhir di Yohanes pasal yang ke-21. Waktu Tuhan Yesus sudah bertanya kepada Petrus 3 kali. Kemudian ingat gak waktu Petrus bertanya, kalau dia gimana nasibnya Tuhan? Betul gak? Tuhan Yesus bilang kan, kalau dia bakalan gak mati sampai akhir, apa urusanmu? Tapi urusanmu Petrus adalah apa? Coba Anda lihat situ. Follow me. Betul? Baca situ. Follow me, dibilang. Mana tuh? Jika aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Diulang lagi sampai yang berapa kali? Ada 2 kali itu di situ dibilang ikutlah aku. Dan ini juga akhir daripada perkataan Tuhan di ayat 21. Itu juga merupakan referensi dari permulaan, karena waktu dia pertama bertemu dengan Petrus, Anda baca Lukas pasal yang ke-5, itu dibilang begini. Waktu Petrus mengalami jaringnya mendapatkan begitu banyak ikan, dia langsung sujud di hadapan Tuhan. Dia bilang, Tuhan nyala daripadaku karena aku tidak layak. Betul ya? Tapi apa yang Tuhan katakan? Jangan khawatir. Coba baca ya, ini bagus sekali soalnya. Sebab ia dan semua orang bersama-sama dengannya takjub oleh karena banyaknya ikan. Ayat 9, ayat 10. Demikian juga Yakobus, Yohanes, anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, Lukas 5 ayat 10. Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. This all started when they make a decision to follow Jesus. Ini semua bermula pada saat mereka meninggalkan segalanya dan ambil keputusan untuk mengikut Yesus. Betul? Kemudian terjadilah di tengah-tengah tantangan yang membuat mereka down. Tetapi pada akhirnya Tuhan Yesus kembali mengingatkan mereka kepada komitmen daripada mula-mula. Ada amin semuanya? Dan ini sesuatu yang luar biasa. Tuhan ini berkomitmen untuk make sure Anda ini tidak keluar dari panggilannya. Karena panggilan Tuhan adalah identitas utama dalam kehidupanmu. Semua dalam hidupmu boleh berubah, tetapi panggilan Tuhan kepadamu tidak pernah berubah. Tidak akan pernah berubah. Dan Tuhan memanggil kita supaya kita menjadi saksinya. Supaya kita terlalu kecil bagi Tuhan. Hanya sekedar untuk membuat kamu punya status. Atau kamu punya gaji yang cukup. Kamu punya 1 rumah, 2 rumah, 3 rumah. Anak-anakmu bisa sekolah dengan baik. Terlalu kecil kalau hanya untuk itu Yesus mati di kayu salib. Terlalu kecil. Tetapi panggilan yang sesungguhnya adalah mengikut Tuhan. Melayaninya. Saya akan tutup dengan kitab terakhir, yaitu kitab Wahyu pasal yang kedua. Kalau Anda mau catat Wahyu pasal yang kedua ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-5. Jadi hari ini kita bicara end with the beginning in mind. Wahyu 2 dibilang begini, ini bicara, kalau Anda ingat Yohanes menerima nubuatan di Pulau Patmos dari 7 gereja ya. Salah satunya adalah kepada gereja Efesus. Nah ini di Wahyu 2, dan di kitab gereja Efesus itu karakteristiknya seperti apa? Ayat yang kedua dibilang begini, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Jadi gereja Efesus adalah gereja yang hardworking, betul ya? Jerih payah dan ketekunan, jadi a diligent church. Ini bagus. Aku tahu bahwa engkau tidak sabar terhadap orang-orang jahat. Jadi gereja yang punya righteousness. Dan mereka nggak sabar ngelihat orang evil man gitu ya, betul kan? Bagus kan? Bagus nggak? Bagus. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Jadi nabi palsu, rasul palsu, false prophet, false apostles doesn't stand a chance against the righteous people of the church of Ephesus. Berarti ini gereja yang punya discerning spirit, punya ketajaman rohani yang gak bisa dibohongin. Ini luar biasa. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Nah ayat yang ketiga, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Wah, ini kalau berhenti sampai di sini ini gereja teladan, betul nggak? Sabar, ya kan? Sabar dan menderita oleh karena namaku dan tidak mengenal lelah. Jadi saya kebayang ini gereja yang dynamic, gereja yang secara tampilan luar biasa, ya kan? Gereja yang punya program yang baik. Tapi kalau Anda baca ada problem yang sangat serius yang bisa meng-cancel semua all those good qualities. Ayat keempat, namun demikian aku mencela engkau. Apa dibilang? Karena engkau telah apa? Meninggalkan kasihmu yang semula.
Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. So we can be a very progressive church, dynamic church, gereja yang sangat menjanjikan, punya tampilan yang luar biasa, punya gedung, punya bisnis, ya kan? Punya program yang luar biasa, musik yang bagus, firman Tuhan yang baik, bertumbuh. Kita bisa tampilannya bagus, dan kita bisa rajin, bahkan kita bisa hidup menampilkan kehidupan yang rohani, nggak pernah miss yang namanya kersel, kebaktian atau doa, setia, rela berkorban. Tetapi sesungguhnya sudah nggak punya kasih kepada Tuhan. Jangan salah. Tradisi agamawi itu bisa berjalan independen tanpa kasih yang tulus kepada Tuhan. Buktinya di mana? Buktinya kita sudah temukan di dalam diri orang-orang Farisi yang menyalibkan Tuhan Yesus. Tidak ada orang yang lebih taat secara agamawi daripada orang Farisi yang sudah dibesarkan menurut hukum Taurat dari umur 5, umur 4. Tetapi tidak satu pun, sedikit pun kesalehan agamawi yang mereka lakukan dari kecil sampai tua itu bisa membuat mereka itu menerima Yesus. Religion has nothing to do with love for Jesus. Religion has something to do with rules, laws, hukum, peraturan, tradisi. Kasih itu menutupi banyak sekali dosa, pelanggaran. Sebelum Tuhan Yesus mati di dalam perjanjian lama, kekudusan itu artinya tidak berdosa. Itu artinya. Kalau kamu kudus itu artinya kamu gak berdosa. Tetapi sesudah perjanjian baru, sesudah Yesus mati di kayu salib, kekudusan itu artinya hati yang mudah untuk bertobat. A heart that is moldable and pliable, teachable. Karena sesudah Tuhan Yesus mati sebagai korban penebus dosa, dosa tidak lagi mematikan. Kalau kita nggak bertobat, yes, dosa mematikan, betul? Supaya jangan dibilang sesat nih saya. Tetapi pada saat kita sudah menerima Tuhan Yesus, dan kita jatuh di dalam kelemahan dan jatuh dalam dosa, kita punya obat, punya antibiotik, punya penisilin, punya pengampunan. Firman Tuhan katakan barang siapa mengaku dosanya, maka Tuhan adalah setia dan adil. Yohanes 1 ayat 9, 10. Aku akan mengampuni mereka dari semua kesalahanmu. Yesus katakan, hai maut, di mana sengatmu? Oh death, where are your sting? Kematian, dosa masih bisa mematikan kalau kamu tidak bertobat sampai akhir. Tapi buat kita yang sudah mengenal kasih anugerah Tuhan, dosa tidak lagi mematikan kalau kita punya hati yang mau selalu bertobat. Kekudusan bukan berarti, oh gua gak pernah berdosa, bukan. Tetapi hati yang mau selalu dibentuk. Hati yang lemah lembut. Hati yang selalu berpaut kepada Tuhan. Seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ini yang dibicarakan oleh Tuhan Yesus. Kamu sudah meninggalkan kasih yang mula-mula. Oleh karena itu aku membenci kamu, aku mencelamu. Di Yohanes 21 ini, Tuhan Yesus mengajak Petrus. Petrus, kamu jangan pusingin yang lain. Tapi ikut aku. Karena pada mulanya, pada saat kamu mengenal aku, dan pada saat aku mengenalmu, ini semua berangkat dari sebuah panggilan. Akhiri hidupmu juga dengan panggilan mula-mula yang telah membuat engkau mengikuti aku. Anda semua ada di tempat ini karena apa? Karena panggilan Tuhan. Bukan karena teror dari pastoron atau saya, bukan. Tapi karena Anda menjawab panggilan Tuhan. Kenapa Anda ikut Tuhan? Karena panggilan kudusnya. Karena panggilan kudusnya. Dan Tuhan komitmen dan Dia akan selalu menjaga kita. Kitab Roma katakan bagi Dia yang sanggup menjaga kita supaya langkah kita tidak tersandung. Dia sanggup menjaga kita supaya kita tidak melencong ke kiri dan ke kanan. Tuhan punya komitmen untuk memulihkan kita sampai akhir, dan Tuhan punya komitmen untuk melihat kita ini tetap di dalam panggilan Dia. Dan itu yang Dia lakukan kepada Petrus. Sesudah kebangkitan, ini yang Dia lakukan. Saya berdoa supaya ini menjadi ingatan yang kuat bagi setiap daripada Anda dan saya. Tuhan ini
yang mengejar kita, bukan kita yang mengejar Tuhan. Dan Dia punya komitmen yang luar biasa kepada kita. Mari kita kembali kepada awal dari segalanya, kepada kasih kita yang mula-mula. Bahwa kita rajin, bahwa kita punya satu keinginan untuk berkorban, punya kesabaran, rela menderita, itu suatu hal yang baik. Tapi jangan kita lakukan itu semua tanpa kasih yang mula-mula kepada Tuhan. Pada akhirnya semua, kalau ini semua diambil, kalau gedung ini diambil daripada kita, kalau usaha ini diambil daripada kita, kalau kita harus pindah dari gedung ini dan hanya mungkin bertemu di manalah, di lapangan atau di rumah orang, seperti yang dialami oleh banyak gereja di zaman pandemi ini, betul? Mereka tidak bisa bertemu bersama-sama. Akankah kita tetap mengasihi Tuhan? Atau kita hanya mengasihi Tuhan karena semua yang ini yang ada diberikan Tuhan kepada kita? Saya berdoa supaya justru kita tidak membuat akhir yang baru, tetapi akhir kita itu konsisten dengan awal kita. Kita mulai dari kesederhanaan yang bermula hanya Yesus. Just Jesus. Did you remember when we were just meeting in a home with a guitar and we felt the presence of God? Masih ingat nggak itu? Ya. Ingat nggak waktu kita belum ada ini semua, kita main gitarnya juga masih yang main gitar saya soalnya. Nggak, bukan Mario atau bukan yang lain. Kita memuji Tuhan, kita broken, hadirat Tuhan hadir. Ingat itu semua? Kita mulai dari situ. Sekarang puluhan tahun kemudian sesudah kita memiliki ini semua, masih adakah hasrat itu? Masih ingatkah kita akan kasih yang mula-mula? Kasih yang tidak bersyarat. Zaman dulu kita nggak terlalu pusingin, ada ini nggak, ada itu nggak, ada itu nggak, ada ini nggak. Yang penting kita kumpul bareng, kita menyembah Tuhan. Nggak pusing yang lain, betul nggak? Jadi jangan pusingin yang kita nggak yakin, tapi yang kita udah tahu kita lakukan. Itu kan yang dikatakan. Kita bermula dari itu. Kita sekarang ada di mana? Apa kita sudah menjadi umat religius yang banyak permintaan dan tidak gampang untuk dipimpin Roh Kudus kalau kondisi kita tidak terpenuhi? Saya berdoa kiranya bukan itu yang terjadi dalam diri kita. Tapi biar kita tetap setia pada panggilan kita yang mula-mula. Bermula dari kasih, berakhir dalam kasih. Dia Allah yang sanggup memulihkan kita. Ada amin semuanya? End with the beginning in mind. Akhiri sebagaimana kita memulai di dalam kasih anugerah Allah, di dalam keberserahan kepada Tuhan, di dalam ketergantungan total kepada Tuhan, di dalam mengasihi Tuhan dan mengasihi umatnya, di dalam percaya kepada Tuhan tanpa syarat. Dan kita akan akhiri juga seperti itu, percaya kepada Tuhan, mengasihi Dia, mengasihi umatnya, berserah total tanpa syarat kepada Dia. Itulah yang menjadi tujuan Dia. Dia memulihkan Petrus. Supaya Petrus boleh kembali seperti waktu Dia memanggilnya. Dan itu yang saya doakan hari ini. Amin. Kita boleh semakin besar. Semakin diberkati. Semakin modern. There's nothing wrong about that. Ada amin semuanya? Tetapi hati kita tidak boleh jauh daripada Tuhan. Komitmen kita hanya Yesus. Just Jesus. Jangan ada yang lain. Jangan ada yang lain. Kalau karena komitmen kita kepada Yesus kita diberkati, kita menerima bonus, itu urusan Tuhan bukan urusan kita. Jangan kita pusingin. Itu Tuhan Yesus lagi ngomong sebenarnya Petrus. Petrus, kamu jangan bandingkan nasibmu dengan melihat sosial media orang lain. Itu bukan urusanmu. Urusanmu apa? Ikut aku. Ada amin? This is how we end. With the beginning in mind. Dan saya berdoa hari ini biar Roh Kudus boleh menjamah setiap kita. Biar kita boleh dibawa kembali kepada kasih yang mula-mula. Biar kita boleh percaya bahwa genggaman Tuhan kepada kita lebih keras daripada genggaman kita kepada Tuhan. Bahwa Dia tidak akan melepaskan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang punya komitmen untuk memulihkan kita sampai akhir. Tuhan kita adalah Tuhan yang punya komitmen untuk melihat kita tetap berjalan di dalam panggilannya dan memenuhi panggilan kudusnya kepada kita. Roh Kudus hari ini ya Tuhan.
Kudus hari ini jamah setiap daripada kami ya Tuhan. Jamah dari setiap umat yang ada di sini ya Tuhan. Biar setiap daripada jemaat-Mu hari ini boleh mengalami kasih Tuhan lagi, diingatkan kan kasih yang mula-mula ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jamah setiap daripada kami. Bukan kami yang mengejar Engkau, tapi Engkau yang mengejar kami ya Tuhan. Thank you Jesus. Buat dari kami ya Tuhan yang merasa kecil hati, karena kami masih mengalami jatuh bangun ya Tuhan. Biar kami boleh melihat akan bagaimana Tuhan begitu mengasihi Petrus. Dan bahkan rela menghampiri Petrus di dalam keterpurukannya. Bahkan peduli sampai kepada makanan mereka. Oh Tuhan. Tuhan hari ini biar kasih Tuhan boleh nyata di dalam setiap kehidupan daripada jemaat-Mu ya Tuhan. Kami terima firman-Mu hari ini dan biar Engkau kuatkan setiap jemaat-Mu, hiburkan mereka, beri pengharapan, bangkitkan mereka, pulihkan keadaan mereka Tuhan. Dan biar Engkau boleh memulihkan kasih kami yang mula-mula ya Tuhan Yesus. Engkau boleh memulihkan kasih yang mula